Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pekan ini literasi bersama Mistia akan membahas sebuah sejarah kelam yang terjadi di Indonesia tepat hari ini tanggal 30 September, tapi terjadi 57 tahun yang lalu. Ya, itu adalah peristiwa G30 SPKI. Silakan kalian perhatikan supaya bisa diambil pelajaran dari peristiwa ini. Setelah era penjajahan dari negara lain, Indonesia harus rasakan selama beratus-ratus tahun lamanya. Ternyata belum selesai sampai di situ. Kemelut yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ternyata berasal dari dalam bangsa ini sendiri. Pemberontakan yang terjadi dan diinisiasi oleh anak bangsa terjadi pada saat itu. Bermula pada saat Indonesia memiliki sebuah partai besar saat itu. Partai tersebut adalah Partai Komunis Indonesia, atau kita sebut sebagai PKI. Partai tersebut atau PKI ini ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Ideologi komunis ini memiliki pemahaman bahwa sama rata sama rasa, semuanya milik negara. Karena Indonesia memiliki beragam banyak sekali sumber daya alam, sehingga mungkin hal itulah yang diinginkan oleh PKI saat itu, yang menginginkan pemerintahan diambil oleh PKI, yang merasa kecewa atas kepemimpinan Presiden Soekarno saat itu. Maka terbersihlah ide untuk mengganti ideologi dari Pancasila menjadi komunis. Karena PKI memiliki banyak sekali elemen pada saat itu, mulai dari petani di daerah banyak sekali yang menjadi bagian dari Partai Komunis Indonesia. Belum lagi buruh dan warga sipil lainnya turut serta dalam anggota PKI saat itu. TNI mendengar bahwa rencana PKI ini ingin mengubah ideologi Indonesia, tidak setuju, bersikeras tidak setuju. Karena Indonesia ini berlandaskan demokrasi Pancasila. Untuk memuluskan rencana PKI, akhirnya PKI menyusun sebuah rencana untuk melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September. Sebelumnya, mereka melakukan rapat besar. Rapat tersebut merumuskan atau menentukan bahwa jenderal-jenderal TNI harus diculik dan dibunuh pada saat penculikan tanggal 30 September. Tokoh PKI saat itu yang menyusun siapa saja jenderal yang hendak diculik adalah Syam Kamaruzaman dan Letkol Untung Sutopo. Letkol Untung Sutopo akhirnya
membuat sebuah pasukan Cakrabirawa namanya. Pada awalnya, pasukan Cakrabirawa tersebut adalah pasukan khusus untuk keamanan presiden, menjaga presiden. Mungkin kalau saat ini namanya Pas Pampres mungkin ya. Pada saat itu namanya pasukan Cakrabirawa. Pasukan ini sudah terlatih. Berarti jago-jago dalam militernya. Terkumpul saat itu adalah 2.100 pasukan Cakrabirawa yang membelot dari tugas asalnya, yaitu menjaga Presiden Soekarno. Oleh Letkol Untung Sutopo, akhirnya pasukan tersebut menjadi pasukan pembelot dari Cakrabirawa asalnya untuk mendukung PKI. Tidak hanya itu, ternyata pasukan PKI lebih banyak lagi dari warga sipil. Terdiri dari petani, buruh, dan warga sipil lainnya, terkumpul 2.000 orang yang mengikuti gerakan tersebut dan tersebar di berbagai daerah. Akhirnya, pada waktu mendekati 30 September, Letkol Untung Sutopo membentuk 3 kelompok besar dari pasukan Cakrabirawa tersebut untuk melaksanakan masing-masing tugasnya. Yang pertama, pasukan Cakrabirawa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pasukan Pasopati. Pasukan ini ditugaskan untuk menculik jenderal-jenderal TNI dan menghabisinya. Jenderal tersebut harus dibawa dalam keadaan hidup atau mati ke tempat yang sudah diberitahukan. Itu tugasnya pasukan Pasopati. Yang kedua, pasukan Bima Sakti. Pasukan Bima Sakti ini tugasnya untuk merebut RRI dan pusat telekomunikasi saat itu. Karena pada tahun 1965 belum secanggih sekarang. Belum ada WhatsApp, belum ada Instagram, apalagi YouTube yang gampang sekali, mudah sekali untuk menyebarkan berita. Saat itu berita hanya efektif disebarkan melalui radio. Maka rencana PKI adalah menguasai radio Indonesia, yang saat itu adalah RRI. Dan pasukan yang terakhir adalah pasukan Gatot Kaca. Pasukan ini ditugaskan oleh PKI mengamankan daerah Lubang Buaya dan Lanut Halim Perdana Kusuma. Daerah-daerah ini dijadikan basis, dijadikan pusat berkumpulnya anggota-anggota TNI saat itu. Tibalah pada tanggal 30 September dini hari, serentak pasukan Pasopati akhirnya melakukan tugasnya untuk menculik para jenderal-jenderal TNI tersebut. Pasukan-pasukan itu dibagi menjadi 7 karena jenderal yang akan diculik adalah 7 orang. Pasukan yang pertama tiba di rumah Jenderal Ahmad Yani. Letnan Jenderal Ahmad Yani saat itu sedang tertidur lelap karena memang diperintahkan serentak untuk menculik jenderal-jenderal tersebut pada jam 3 dini hari, 3 pagi. Mendobrak pintu pagar rumah jenderal-jenderal tersebut dan berkata, "Saya pasukan Cakrabirawa, ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk menjemput Bapak Jenderal segera datang ke istana untuk menemui Presiden Soekarno." Itu yang pasukan itu bilang. Tentu saja Letnan Jenderal Ahmad Yani mengiyakan. "Oh, baik,
saya akan menemui Bapak Presiden. Tapi saya ingin berganti pakaian terlebih dahulu. Karena saat itu Jenderal Ahmad Yani masih memakai piyama tidurnya. Tapi apa yang dikatakan pasukan Cakrabirawa? Tidak, Bapak silahkan ikut kami sekarang juga. Pada saat itu, Letnan Jenderal Ahmad Yani marah. Kenapa saya mau berganti baju aja nggak boleh? Akhirnya, dipukullah salah satu pasukan Cakrabirawa tersebut. Yang berakibat, Jenderal Ahmad Yani saat itu juga diberondong peluru oleh pasukan Cakrabirawa yang mengakibatkan Letnan Jenderal Ahmad Yani tewas seketika. Setelah itu, jasad Letnan Jenderal Ahmad Yani diseret keluar dari rumahnya, dinaikkan ke atas truk dan dibawa oleh pasukan tersebut. Jenderal yang kedua adalah Mayor Jenderal Raden Suprapto. Kejadiannya sama persis seperti Letnan Jenderal Ahmad Yani. Pasukan tersebut mendobrak rumahnya, lalu ditanyakan oleh jenderal tersebut mau apa, mau keperluan apa datang dengan tidak sopan ke rumahnya, dan dijawab dengan jawaban yang sama. Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Pada saat itu, Mayor Jenderal Raden Suprapto dibawa hidup-hidup oleh pasukan tersebut, dinaikkan ke atas truk dan dibawa. Jenderal yang ketiga adalah Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono, atau kita menyebutnya biasanya adalah Jenderal MT Haryono. Prosesnya kurang lebih sama. Namun sayangnya, Jenderal MT Haryono ditembak dan tewas seketika. Jasadnya pun diseret oleh pasukan tersebut dan dimasukkan ke dalam truk. Dibawa. Jenderal yang keempat adalah Mayor Jenderal Siswondo Parman. Jenderal S. Parman ini dibawa hidup-hidup oleh pasukan Cakrabirawa. Jenderal yang selanjutnya adalah Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Sama seperti jenderal yang sudah diculik oleh pasukan Cakrabirawa. Saat itu, karena memang pasukan tersebut memaksa masuk sehingga terjadi baku tembak, Brigadir Jenderal Panjaitan tewas seketika saat itu juga. Namun pada saat itu ada seorang polisi 2 bernama Polisi Sukitman yang saat itu patroli di daerah rumah Jenderal Panjaitan. Malam itu mendengar keributan dari rumah Jenderal Panjaitan. Polisi Sukitman menghampiri rumah Jenderal Panjaitan dan bertanya, "Ada apa ini?" Polisi tersebut mengira bahwa ada perampokan di sana. Ternyata bukan. Ternyata pasukan Cakrabirawa. Dan akhirnya Polisi Sukitman diculik, diambil, dan dinaikkan paksa ke atas truk dan dibawa bersama jasad Jenderal Panjaitan. Selanjutnya adalah Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Jenderal Sutoyo Siswomiharjo ini dibawa hidup-hidup oleh pasukan Cakrabirawa yang sebelumnya sempat melakukan perlawanan. Dan yang terakhir, target terakhir dari pasukan Cakrabirawa adalah Jenderal Abdul Haris Nasution.
Jenderal Abdul Haris Nasution sedang tidur di kamarnya ketika mendengar ada sekelompok orang yang berusaha masuk dengan paksa ke rumahnya. Setelah dia mengintip keluar, ternyata beliau tahu, oh ada yang gak beres di luar. Akhirnya beliau tutup kembali pintu rumahnya. Tapi pasukan Cakrabirawa sudah melihat bahwa Jenderal Nasution saat itu sudah membuka pintu, sehingga tembakan pun dilepas ke arah rumah atau ke arah pintu rumah Jenderal Nasution. Mendengar ada tembakan, Jenderal Nasution dan istrinya tiarap di kamarnya. Di kamar sebelah ada adik dari istri Jenderal Nasution. Karena beliau tahu ada keributan, beliau segera menggendong anak paling kecil dari Jenderal Nasution dengan tujuan untuk memindahkan anak kecil tersebut ke kamar sebelah. Tetapi kejadiannya adalah peluru dari pasukan Cakrabirawa mengenai anak tersebut. Anak dari Jenderal Abdul Haris Nasution yang bernama Ade Irma Suryani. Dan diketahui bahwa Ade Irma Suryani meninggal beberapa hari kemudian. Dari kamar sebelahnya, dari anak lain dari Jenderal Nasution mendengar keributan dari ruang tamu. Mendengar ada yang tidak beres di rumahnya, dia melarikan diri, melompat jendela, ingin memberitahukan kepada pengawal atau penjaga rumah saat itu, yaitu Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, memberitahukan bahwa di rumahnya sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya dengan sigap, Letnan Tendean bergegas ke rumah utama. Setelah ke rumah utama, Letnan Tendean akhirnya menghadapi pasukan Cakrabirawa. Ada apa ini? Dengan tegasnya beliau mengatakan seperti itu. Pasukan Cakrabirawa bertanya, siapa di sana? Dengan berani, Letnan Tendean berkata, saya Nasution. Tanpa pikir panjang, pasukan Cakrabirawa membawa Letnan Tendean, dibawa naik ke atas truk dan dibawa. Lalu bagaimana nasib Jenderal Nasution? Jenderal Nasution saat itu berhasil melarikan diri dengan cara naik ke pagar samping rumahnya. Jadi Jenderal Nasution melarikan diri melalui pagar rumahnya dan berlari ke rumah sebelahnya, ke rumah tetangganya yang saat itu adalah rumah dari kedutaan Mesir. Dan beliau selamat. Satu-satunya jenderal yang selamat saat itu adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Nasib jenderal-jenderal yang sudah diculik dan yang sudah tewas, semuanya dibawa ke tempat yang sudah diberitahukan sebelumnya, yaitu adalah lubang buaya. Di sana jenderal yang masih hidup disiksa dan akhirnya kemudian dibunuh di sana. Jasadnya dimasukkan ke sebuah lubang sumur tua, lalu ditutup, ditimbun menggunakan tanah. Keesokan harinya, tanggal 2 Oktober 1965, PKI sudah menguasai RRI
dan memberitahukan kepada rakyat Indonesia bahwa PKI sudah melakukan sebuah gerakan untuk membela Indonesia dari pemberontakan Dewan Jenderal TNI, yang sebenarnya itu adalah berita bohong. Kalau sekarang kita nyebutnya hoax, tapi hoaxnya nggak main-main, hoaxnya level negara. Mendengar hal itu, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada kepada Jenderal Soeharto untuk menumpas PKI. Hari berikutnya, dengan di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo, RRI kembali dikuasai oleh pemerintah, dan pemerintahan pun kembali dikuasai oleh Presiden Soekarno saat itu. Lalu, gimana jasad-jasad jenderal yang ada di Lubang Buaya saat ini? Saat itu deh, maaf. Masih ingat nggak? Polisi yang berpatroli di rumah Jenderal Panjaitan. Polisi siapa? Polisi Sukitman. Polisi Sukitman ini yang memberikan informasi kepada pemerintah bahwa saya pernah diculik PKI bersama jenderal-jenderal dan dibawa ke Lubang Buaya. Atas informasi itu, akhirnya Kolonel Edi Sarwo Wibowo menelusuri bersama dengan Soeharto, menelusuri daerah Lubang Buaya dan akhirnya diketemukan. Keesokan harinya, jasad jenderal-jenderal tersebut diangkat dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan PKI gimana nasibnya? PKI ditumpas habis oleh pemerintah dan pemimpinnya Dipa Nusantara Aidit atau kita kenal sebagai DN Aidit dieksekusi mati oleh TNI. Mistia bagikan sama kalian hari ini, sejarah tentang pemberontakan yang dilakukan bangsa kita sendiri. Mistia cerita ini agar kalian bisa mengambil pembelajaran dari sana. Oke, setelah ini Mistia punya 5 pertanyaan. Mau 5 atau 3? Apa? 5? 3? Oke. Deal, 3. Kalian bisa tulis jawabannya di buku tulis atau di kertas, lalu serahkan ke wali kelasnya ya. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan 4 nama jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Yang kedua. Siapakah nama anak jenderal yang ikut gugur pada peristiwa G30 SPKI? Yang ketiga, siapakah nama polisi yang memberitahukan informasi tentang daerah Lubang Buaya? Sudah? Oke. Sekian untuk literasi kali ini. Sampai jumpa di literasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.